BBM kita moron 92, 95, 98 ataupun Pertalite itu cukup untuk 18 sampai 21 hari. Kewajiban pemerintah memastikan bahwa stok BBM kita cukup. Ya pemirsa, meski Badan Usaha Pengelola SPBU swasta batal membeli base full atau BBM dari Pertamina, Menteri SDM memastikan proses negosiasi atau bisnis antar Badan Usaha dan Pertamina masih berlangsung. Bahlil menyebut pemerintah hanya menjadi penyambung bagi Pertamina dan Badan Usaha Swasta penyalur BBM dalam memenuhi kebutuhan yang mengalami kehabisan stok. Sementara proses selanjutnya diserahkan kepada Badan Usaha masing-masing dengan Pertamina. Bahlil menegaskan stok BBM dalam negeri dalam kondisi aman dan cukup hingga 21 hari. B2B-nya lagi dikomunikasikan. Saya kan udah katakan bahwa B2B-nya itu kolaborasi antara swasta dengan swasta. Ya, masih berjalan ya. Stok BBM kita moron 92, 95, 98 ataupun Pertalite itu cukup untuk 18 sampai 21 hari. Kewajiban pemerintah memastikan bahwa stok BBM kita cukup. Oke. B2B-nya silakan. Kami hanya memberikan guidance. Selebihnya diatur. Jadi tidak ada alasan dan tidak ada satu persepsi bahwa BBM kita Dalam rapat dengan Komisi 12 DPR, sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM buka suara perihal batalnya pembelian BBM dari Pertamina. Pembatalan pembelian BBM dari Pertamina dikarenakan masalah kandungan etanol. Sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM buka suara perihal batalnya pembelian BBM dari Pertamina. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR RI, Direktur Vivo Energy Indonesia Leonard Mamahit mengaku pihaknya memang berencana untuk membeli 40.000 barel BBM dari Pertamina. Pihaknya membatalkan rencana pembelian tersebut karena masalah kandungan etanol. Meski demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membeli BBM dari Pertamina jika spesifikasi yang diminta pihaknya bisa dipenuhi oleh Pertamina. Saran dari Pak Menteri, kami telah mengadakan negosiasi dengan Pertamina untuk membeli, tapi karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina, sehingga apa yang sudah kami mintakan itu dengan terpaksa dibatalkan. Sementara itu, Presiden Direktur BPAKR Vanda Laura menyebut pihaknya berpotensi mengambil langkah untuk merumahkan karyawan SPBU jika kekosongan stok BBM yang terjadi sejak akhir Agustus belum juga pulih. Saat ini jumlah karyawan SPBU BP mencapai 650 orang yang tersebar di 70 SPBU. Selain itu juga kami sudah mulai menyesuaikan operasional, bukan hanya jam operasional, namun juga biaya-biaya lainnya yang mencoba kami tekan sebelum kami terpaksa untuk merumahkan karyawan-karyawan kami. Dan ini memang tidak lama lagi nih kalau ini tidak ada solusinya dalam waktu dekat. Seperti diketahui, kekosongan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta telah terjadi sejak akhir Agustus. Selain berdampak pada iklim usaha dan masyarakat, kekosongan BBM ini juga berdampak pada nasib para pekerja. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Badan Usaha milik negara resmi berganti status menjadi Badan Pengaturan BUMN. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang digelar di Gedung Nusantara II Kamis kemarin. Dalam rapat paripurna tersebut, DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang Badan Usaha milik negara. Dalam revisi Undang-Undang BUMN tersebut, ada 12 poin penting yang terkandung dalam Undang-Undang BUMN. Salah satunya terkait larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik negara apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
Kementerian BUMN resmi berubah menjadi Badan Pengaturan BUMN usai DPR menyetujui revisi Undang-Undang BUMN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menegaskan perubahan Kementerian BUMN menjadi BP BUMN diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas peran BUMN di dalam perekonomian nasional. Dengan perubahan ini, BUMN diharapkan dapat berperan lebih strategis sebagai agen pembangunan sekaligus entitas bisnis yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing global. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas perekonomian yang makin dinamis, terdapat urgensi teknokratis untuk melakukan transformasi kelembagaan dan kerangka hukum agar pengelolaan BUMN menjadi lebih efektif dan efisien sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam perkembangan perekonomian nasional. Dengan penguatan kerangka hukum ini, BUMN diharapkan dapat berperan lebih strategis sebagai agen pembangunan sekaligus entitas bisnis yang sehat, kompetitif. Sementara itu pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar perubahan Kementerian BUMN menjadi BP BUMN ini bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan tumpang tindih antara regulator dan operator. BUMN tadi sudah disahkan, nantinya BUMN akan berubah menjadi BP BUMN. Semoga implementasi di lapangannya memang bisa berjalan dengan baik seperti semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara memang harus berfungsi dan berperan harusnya sebesar-besarnya sesuai dengan pasal 33 adalah untuk seluruh rakyat Indonesia yang mana sekarang sudah ditarik ke Danantara, jadi jangan sampai kemudian ada tumpang tindih antara regulator dan operator. Jadinya perbaikan ini tentu saja insya Allah akan membawa manfaat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan peluang penambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD tetap terbuka meski saat ini alokasi transfer mengalami pemotongan. Purbaya mengaku siap merayu pemerintah pusat untuk memperbesar anggaran bagi daerah asalkan ada perbaikan dalam tata kelola dan penyerapan dana. Purbaya menuturkan salah satu alasan utama pemerintah melakukan pemangkasan transfer ke daerah karena adanya indikasi penyalahgunaan dana. Purbaya meminta pemerintah daerah harus memperbaiki cara menyerap dan mengelola anggaran agar tidak sekedar menjalankan program tanpa pengawasan yang ketat. Tahun depan kan dipotong, tahun ini sudah dipotong juga kan. Jadi mereka protes sama dengan Anda. Anda kayaknya udah sama deh cara berpikirnya dengan bupati atau gubernur. Kenapa dipotong? Ini nggak bisa bergerak kira-kira gitu. Tapi alasan motornya itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya nggak semua uang yang dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin itu agak gerah dengan itu, ingin mengoptimalkan. Jadi sebetulnya kalau uang yang di daerah bertambah. Jadi kan di transfernya kan turun 200 ya. Tapi program-program untuk daerah naik dari 900 ke 1.300 triliun. Tambah lebih banyak. Jadi kita ingin melihat yang lebih